Salah satu hal paling menarik dari reboot Mortal Kombat 1 adalah bagaimana Liu Kang membentuk ulang seluruh semesta pertarungan ini. Beberapa karakter yang dulu kurang dikenal seperti Li Mei akhirnya dapat sorotan, dan sementara petarung klasik seperti Baraka juga diperbarui. Misalnya sekarang kisah Baraka dibuat lebih tragis. Tentu saja, semakin banyak hal yang berubah, ada juga yang tetap sama. Hal ini terlihat dari Shang Tsung yang kembali untuk menyerang alam ini. Menariknya, villain lain juga muncul lagi, yaitu Geras. Bedanya di tatanan dunia baru ini, dia udah tobat coy. Tapi walaupun banyak yang mengira dia melayani Liu Kang, Geras terasa jauh lebih kuat. Seakan-akan dia bakal jadi kartu liar dengan peran besar ke depannya. Di dunia baru Mortal Kombat 1, semua orang percaya Liu Kang adalah dewa yang memegang kendali. Tapi bagaimana kalau sosok paling berbahaya sebenarnya adalah Geras? Oke, siapa sih sebenarnya Geras? Geras pertama kali muncul di Mortal Kombat 11 sebagai pelayan Dewi Waktu, Kronika. Beliau punya kemampuan membengkokkan ruang dan waktu dan memanipulasi realitas serta hukum fisika, sampai bisa kembali ke masa lalu saat bertarung. Kemampuan itu bikin beliau jadi petarung yang sangat sulit dilawan. Tapi pada akhirnya, Liu Kang, Raiden, dan yang lainnya berhasil mengalahkan penjaga ini coy. Mereka kemudian lanjut mengalahkan saudara perempuan Shinnok, yaitu Cetrion, serta ibunya, Kronika. Hal inilah yang membuat Liu Kang berhasil menjadi Dewa Api. Terus kemudian menulis ulang realitas, yang bikin kita para fans mengira tim Kronika sudah benar-benar lenyap dari keberadaan. Tapi di Mortal Kombat 1, Geras kembali sebagai penjaga Hourglass, dan tugasnya adalah merawat Sense of Time, yaitu kekuatan yang dipakai Liu Kang untuk menciptakan era baru ini. Peran itu emang cocok sih, mengingat Geras sudah hidup sejak awal penciptaan menyaksikan ribuan tahun budaya, peradaban, dan perang. Nggak ada penjaga yang lebih tepat dari dia. Apalagi Geras sebenarnya selalu terasa punya sisi baik. Beliau dulu sempat tersesat saat berada di bawah Kronika. Jadi sekarang kelihatannya, Liu Kang memanfaatkan potensi itu, sekaligus semua pengetahuan yang sudah dia kumpulkan. Sebagai Dewa Api, Liu Kang hanya ingin mengasah alatnya, dan memastikan Geras melindungi aset waktu terpentingnya, yaitu Hourglass. Come thunder, come lightning. Do you fear nothing, Geras? Nothing within your power, Raiden. Oke, Geras bisa jadi punya kekuatan lebih besar di MK1. Perlu dicatat, di trailer pengenalan Geras ada petunjuk kalau kekuatannya bahkan bisa lebih besar dari Liu Kang. Masuk akal juga, karena dialah yang menjaga visi Liu Kang tetap berjalan secara harfiah, mengawasi inti dari realitas itu sendiri coy. Tanpa Geras, semuanya bisa berantakan. Jadi bisa dibilang, dia adalah wadah yang menahan tatanan dunia ini tetap utuh. Dan mengingat Geras menyimpan seluruh sejarah di pikirannya, termasuk ingatan tentang seluruh alam semesta, hal ini nyambung dengan kehidupannya yang dulu. Ini juga menegaskan kalau Liu Kang nggak mau mengubah sesuatu yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Ya emang sih, Liu Kang tetap akan memangkas dan mengubah beberapa bagian dunia. Tapi kalau sudah punya ahli seperti Geras, jelas nggak perlu mulai semuanya dari nol. Karena itu, perang Geras bukan cuma penjaga. Beliau ini seperti punya keputusan terakhir dan terasa seperti dewa realitas yang sebenarnya. Liu Kang lebih seperti seniman membentuk kerangka dunia lalu mengisinya. Sementara Geras yang menjaga semuanya tetap utuh. Jadi muncul pertanyaan, jangan-jangan ada bagian dari Geras yang masih merindukan Kronika, dan mungkin itu alasan dia membantu menghidupkan kembali villain seperti Quan Chi untuk membatalkan sesuatu yang dianggap tidak alami di dunia baru ini. Sebagai makhluk yang abadi dan tidak bisa dibunuh, beliau emang sosok paling pas untuk bersikeras memastikan sejarah tidak terulang lagi setelah rekonstruksi yang dilakukan Liu Kang. Ada kemungkinan dia diam-diam menganggap realitas ini sebagai sesuatu yang salah, atau malah ingin mengambil kendali penuh seperti yang dulu dilakukan Kronika, demi menciptakan tatanan yang menurutnya benar. Kalau itu terjadi, bakal jadi plot twist yang keren sih. Sekaligus menguatkan tema It's in our blood. Semua ini sudah ada dalam darah kita. Hal itu juga membuktikan ke Liu Kang bahwa selalu ada konsekuensi saat mengutak-atik waktu. Ini pelajaran yang juga pernah dipelajari Raiden. Jadi kalau Geras sampai berkhianat, rasanya tetap masuk akal secara cerita. Bagaimanapun, entah jadi pahlawan atau penjahat, kekuatan Geras jelas luar biasa besarnya.
Fakta bahwa Liu Kang terus berkonsultasi dengannya, bersikap rendah hati dan berusaha tetap sejalan dengannya sudah menunjukkan hal itu. Liu Kang jelas nggak bisa membuat Geras marah, karena Geras mungkin saja mampu menghancurkan visinya dan bahkan menarik musuh lain langsung dari aliran waktu. Geras bisa mengatasi masalah sub-boss. Terlepas dari semua kekuatannya, Geras sebenarnya punya pengalaman langsung yang jauh lebih banyak daripada yang terlihat di reboot Mortal Kombat 1. Dia emang suka bereksperimen, jadi bisa saja dia cuma menunggu waktu yang tepat. Melihat Liu Kang memakai kelinci percobaan, variabel dan berbagai kemungkinan lain, mungkin jadi hiburan tersendiri buatnya. Sekaligus juga jadi proses belajar yang ingin dia serap sebelum era berikutnya dimulai. Era yang mungkin saja nanti dia ciptakan sendiri. Kalau dia merasa Liu Kang terlalu sombong atau ceroboh dalam mengatur waktu dan takdir, posisi ini juga bisa membuatnya terlihat sebagai kejahatan yang perlu dalam cerita. Ini juga bisa jadi solusi buat masalah lama di franchise MK, yang sering memperkenalkan villain besar seperti Blaze, Onaga, dan Kotal Kahn, tapi kemudian kurang dimaksimalin atau malah seperti dilupain gitu aja. Akibatnya franchise terasa cuma berputar di beberapa villain utama saja sebelum era Kronika. Karena itu, ini bisa jadi semacam penebusan buat Geras, membentuknya jadi sosok tiran seperti yang seharusnya. Kalau saja dulu dia tidak berada di bawah kendali bosnya, ini juga jadi peningkatan karakter yang cerdas, tetap menjaga konsistensi dunia cerita, sekaligus membuktikan kalau karakter sub-boss bisa diangkat jadi lebih penting dengan pendekatan cerita yang tepat. Dan hal seperti ini dulu juga pernah gagal dilakukan pada karakter seperti Reiko dan Motaro. Franchise MK terasa belum berhasil membawa mereka ke level berikutnya, karena kesannya tuh cuma jadi antek haus kekuasaan doang gitu. Banyak fans dulu mengira hal yang sama bakal terjadi pada Geras saat dia tewas di perang waktu Mortal Kombat 11. Padahal banyak juga yang merasa dia kurang dimanfaatkan, karena sebenarnya konsep karakternya sangat menarik. Dia bisa menghancurkan tubuhnya sendiri, pulih lagi, teleport, bahkan seolah menjadi perwujudan waktu itu sendiri, Pak. Dia juga sampai bisa mengontrol timer dalam pertarungan, sesuatu yang baru di seri ini nggak sih? Meski begitu, perannya dulu terasa cuma sebagai alat untuk mengembangkan cerita Kronika, tapi sekarang kelihatannya bakal berubah. Pada akhirnya Geras memang penasihat Liu Kang, tapi auranya tetap terasa agak mengancam sih. Ini seperti memberi petunjuk kalau ada sesuatu yang besar bakal terjadi, dan para fans setia jadi penasaran, gimana jadinya kalau suatu saat Geras benar-benar lepas kendali dan kembali melawan Liu Kang. Entah demi balas dendam atau untuk menciptakan realitas yang menurutnya paling sempurna. Gimana menurut lo? Oke, mungkin segitu dulu pembahasan video kali ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa.